Oke, kali ini saya akan menjelaskan mengenai pembuatan mengenai desain dalam pembuatan aplikasi CRUD berbasis Ado.NET. Jadi di sini yang kita pilih adalah WPF aplikasi .NET Framework. Setelah itu kita buat folder baru. Kita namai di sini pemrograman underscore jaringan. Setelah itu kita klik create. Nah, setelah terbuka main window-nya, formnya di sini kita atur dulu untuk ukuran formnya dan komponen-komponen apa yang kita perlukan untuk membuat aplikasi CRUD ini. Jadi di sini untuk window-nya saya atur 450 untuk height-nya dan width-nya di sini 639. Nah, segini aja. Coba kita zoom dulu. Oke, setelah ini kita masukkan komponen-komponen yang diperlukan untuk membuat aplikasi CRUD ini. Yang pertama di sini kita memerlukan yang namanya kita memerlukan yang namanya label. This label. Nah, ini kita memerlukan label. Ini label pertama. Kemudian kita taruh label pertama untuk nama, label kedua untuk alamat, dan label ketiga di sini kita ambil untuk stambuk. Oke. Nah, di sini untuk label pertama kita ubah namanya menjadi nama, label kontennya. Label kedua kita ubah menjadi alamat. Kemudian label ketiga kita ubah menjadi name. Setelah itu, komponen yang kita butuhkan adalah button. Komponen yang kita butuhkan yang kedua yaitu text box. Nah, kita butuhkan 3 text box. Setelah itu, untuk name text box-nya di sini kita kosongkan. Ya, untuk teksnya kita kosongkan. Setelah ini kita lanjut pada button. Jadi kita memerlukan 3 button di sini. Untuk button pertama untuk button baru, button yang kedua untuk button simpan, dan button yang ketiga kita ambil untuk button hapus. Oke, kita ubah terlebih dahulu namanya. Kita ubah di kita ubah di properties ini, namanya btn baru. Oke. Setelah itu di sini juga untuk button kontennya kita ubah. Ini kontennya kita ubah jadi baru. Nah, untuk yang kedua di sini untuk button simpan. Kita ubah di properties dulu, name-nya btn simpan. Oke. Setelah itu di sini untuk kontennya kita ubah jadi simpan. Nah, yang ketiga di sini kita ubah namanya, kita tarik ke properties lagi menjadi btn hapus. Setelah itu untuk kontennya juga kita ubah menjadi hapus. Nah, komponen berikutnya yang kita perlukan yaitu komponen data grid. Di sini kita ambil komponennya. Setelah itu kita sesuaikan untuk ukurannya. Kita sesuaikan untuk ukuran desainnya. Ya. Nah, setelah itu kita berikan nama untuk komponen data gridnya ini menjadi DG1. Nah, baiklah, di sini saya akan membuat
tutorial pembuatan database melalui MySQL. Untuk langkah pertama kita buka exam. Selanjutnya bagian action Apache dan MySQL kita start. Selanjutnya pada MySQL admin kita klik dan langsung diarahkan ke localhost yang ada. Selanjutnya kita klik new untuk membuat database baru. Untuk database name kita masukkan nama database yang ingin dibuat. Contohnya di sini saya akan membuat DB mahasiswa 1 2. Selanjutnya kita create. Selanjutnya untuk nama table kita masukkan mahasiswa. Untuk kolom kita kurangi menjadi 3. Selanjutnya kita klik go. Untuk kolom pertama kita masukkan name. Kolom kedua kita masukkan name. Kolom ketiga kita masukkan alamat. Untuk tipe nama kita berikan tipe varchar. Name kita berikan integer dan alamat kita masukkan tipe varchar. Untuk value nama kita masukkan 50. Name kita masukkan 10 dan alamat kita masukkan 50 sebagai value. Nah, untuk database ini saya masukkan name sebagai auto increment atau primary. Selanjutnya kita klik save. Jadi untuk hasil dari database yang kita buat itu seperti yang ditampilkan pada layar. Baik, sekarang kita masuk ke menambahkan reference terbaru. Untuk menambahkan reference yang baru ini, kita harus mengikuti tutorial, yaitu yang pertama menambahkan referensi MySQL connector pada proyek dengan cara kita browse add reference, kemudian kita browse di data C, yaitu program file, kemudian kita cari MySQL connector Semblaze versi 4.5.2. kemudian kita load data mysql.data.dll dan juga mysql.data.entityframework.dll. kemudian kita add, lalu kita pilih OK. Kemudian kita akan membuat sebuah kelas yang dimana akan menampilkan nama, name, kemudian alamat, serta fungsi setter getternya masing-masing. Nah, kemudian kita kembali ke project yang tadi. Untuk ngebinding data grid tersebut, kita mengisikan data grid kolom, kemudian data grid text column, dengan width atau lebarnya 100, kemudian headernya kita mengisikan name, kemudian binding
binding path name. Kemudian kita buat lagi properti nama dengan mengisikan data grid text column dengan width atau lebarnya 200. Kemudian header nama, kemudian binding path-nya nama. Kemudian kita akan membuat properti alamat dengan lebarnya yaitu 230. Yang kita isi header alamat, dan binding path-nya alamat. Nah, sampai situ saja. Oke, jadi sekarang langkah pertama yang kita harus jalankan yaitu kita membuat class terlebih dahulu. Kita membuat class terlebih dahulu. Classnya di sini kita buat class mahasiswa. Setelah itu kita membuat propertinya. Propertinya di sini kita buat public. Kemudian kita deklarasikan integer. Yang pertama kita deklarasikan untuk name. Kemudian kita taruh di sini get dan set. Di sini fungsinya get dan set itu untuk mengembalikan dan men-setting nilai-nilainya. Nah, oke. Sekarang itu untuk berikutnya juga kita taruh get dan set ya. Sekarang kita public lagi untuk string. Sekarang tipe datanya string karena yang akan kita deklarasikan itu nama. Kemudian kita taruh lagi di sini get dan set. Setelah itu yang terakhir kita deklarasikan alamat. String dulu, string. Tipe datanya string alamat. Dan kita taruh lagi get dan set. Oke, setelah ini kita buat yang namanya class. Kita buat lagi dia class untuk database-nya. Jadi kita kasih nama saja di sini MHSDB. Setelah itu kita buat dia privat MySQL command. Di sini tujuannya kita privat agar ini bisa diakses hanya untuk kelas MHSDB saja. Kemudian kita taruh di sini command sama dengan null. Nah, tujuannya agar null ini dia memastikan untuk kolomnya itu ada nilainya. Artinya kolomnya itu ada nilainya dan tidak kosong. Kemudian lanjut ke MySQL connection con sama dengan new MySQL connection. Oke, kita tutup.
setelah itu kita string server conf. Nah, kalau server conf ini dia tujuannya sebagai penghubung konfigurasi antara database dengan program kita pada Visual Studio. Kita lanjut. Di sini kita tuliskan servernya itu localhost, kemudian portnya 3306. Kalau port 3306 ini dia merupakan ketetapan untuk MySQL. Kemudian ID-nya sama dengan root. Root. Setelah itu PWD-nya kita kasih nilainya, dan database-nya kita sesuaikan dengan nama database yang telah kita buat pada MySQL. Di sini DB mahasiswa. Setelah itu udah deh, kita tutup. Nah, setelah itu kita tuliskan kembali di sini untuk public MHSDB kita taruh di sini koneksi. Sorry. What is that? Connection string sama dengan server con. Aku lihat ya con. Oke. Kenapa seperti ini? Server konfigurasi. I don't choose you. Oke. Dan ada yang error. Wait, kita lihat errornya di mana. Oh, ikonnya ini nggak pakai huruf gede. Ikonnya ini pakai huruf kecil. Masih error juga. Di mana errornya ini? Wait, I see. Ini harusnya dia di dalam sini. I'm so sorry. Misalnya ya. Nah, error juga masih satu. Oke, jadi di sini error karena di sini kan tadi ditulis dengan huruf kecil dan di sini saya menuliskan dengan huruf besar. Kita ganti yang di sini aja ya. Nah, kita error. Oke, lanjut ke codingan yang berikutnya. Di sini kita akan mengisi public dataset. Kemudian get data. Kemudian kurung pembuka, kita mengisi dataset ds sama dengan new dataset, dan akhirnya titik koma, kemudian try. Setelah itu kita buat kurung pembuka lagi, kita isi dengan con.open titik koma dan komen sama dengan new MySQL comment titik koma, kemudian comment dot connection sama dengan soon,
kemudian con, titik koma, kemudian comment, dot comment text sama dengan select from mahasiswa. Setelah itu kita mengisi MySQL adapter, data adapter, sama dengan new MySQL data adapter. Dan comment. Kemudian data adapter dot field ds, mahasiswa, dengan titik koma, kemudian con, close. Setelah itu kita catch exception, dan kurung pembuka console write line, connection problems when get data. Ini akhirnya dengan titik koma. Setelah itu return ds. Baiklah, karena di sini text box bagian nama belum di name, jadi pertama-tama kita ganti name-nya menjadi T nama. Selanjutnya untuk T alamat kita namai dengan T alamat. Untuk name kita beri nama dengan T name. Untuk codingnya, klik buton bagian baru. Selanjutnya
kita masukkan coding T nama, under titik teks sama dengan T alamat dot teks T name dot teks. Bagian ini menjelaskan bahwa jika kita mengklik buton baru, maka bagian nama, alamat, dan NIM itu akan kosong dari isian yang tadi kita isikan. Oke, selanjutnya saya akan membuat insert data. Pertama kita masukkan, kita klik public bold, insert data, kurung mahasiswa M, kemudian kurung ini kita masukkan bold, status sama dengan false, kemudian try, kurung kurawal kita masukkan, kemudian kita masukkan con dot open lalu kita masukkan command, kita klik kita dot connection sama dengan con titik koma connection, kemudian kita masukkan command dot command text sama dengan insert into mahasiswa values plus nama plus m dot nama plus 2 koma plus m dot name plus 2, kemudian masukkan
masukkan plus m dot alamat plus kemudian masukkan komen, kita ketik comment dot execute non query. Lalu kita ketik status sama dengan true. Kita masukkan close. Lalu masuk ke catch exception. Kemudian kita tunggu ya, bentar. Tapi dapat right line connection, dan kita masukkan connection problem when insert data tik 2 kurang awal koma dot apa itu message. Kemudian kita return status. Lihat ini kenapa tidak mau connection. Oke, selanjutnya kita masuk ke delete data, yang mana yang pertama itu kita ketik public bold delete data dalam kurung string name. Oke. Lalu buka kurung perawal, kita masukkan bold status sama dengan false, try kemudian kita masukkan count dot open
lalu kita ketikkan comment sama dengan new MySQL comment lalu comment dot lalu kita masukkan command dot connection sama dengan con titik koma ini command dot connection sama dengan con titik koma lalu kita masukkan command dot comment text dot comment text sama dengan delete from mahasiswa where name sama dengan plus name plus lalu kita kemudian masukkan command dot execute non status sama dengan true. Kemudian close dot close. Kemudian kita masukkan catch dalam kurung exception kurung awal, masukkan message box dot show connection problem when delete data titik 2 plus
dot message. Kemudian kita klik return status. Ini con.open, kemudian oh ternyata di sini ada error, kayaknya salah tempat. Kita pindahkan ke sini. Nah sekarang errornya sudah tidak ada lagi. Ya, selesai. Nah, awalnya kita membuat terlebih dahulu sebuah objek, yaitu dari database yang telah kita buat sebelumnya, MHDB, kita ubah menjadi MHDB sama dengan new MHSDB. Kemudian pada public main window kita tambahkan ini data grid. Kemudian kita membuat metode public void ini data grid yang di dalamnya terdapat dataset data sama dengan mhdb dot get data, kemudian dg1 dot data konteks sama dengan data. Nah, sekarang kita membuat coding pada tombol simpan. Kita klik 2 kali. Nah, ini dan sekarang otomatis langsung masuk pada codingnya. Pertama kita membuat objek, yaitu mahasiswa M sama dengan new mahasiswa. Sekarang kita membuat kondisinya. Jika text box nama dot text kosong dan text box name dot
teks kosong dan t alamat dot teks sama dengan kosong, maka muncul message pastikan semua kolom sudah terisi, koma, data file, koma, message box button dot oke, kemudian kita membuat kondisi lagi hampir sama seperti ini. Biar gampangnya kita copy saja. Kemudian membuat kondisi lagi. Kemudian else, nah di sini kita mengubah yang pertama name berupa string, sekarang kita akan ubah menjadi integer. Mengapa kita di sini membuat M? Karena sebelumnya kita telah membuat objeknya berubah menjadi M. Ini. M.name sama dengan convert dot to integer 32 tname dot text, kemudian membuat lagi yang untuk yang nama
nama berupa .text, kemudian untuk yang alamat sama dengan alamat teks MHDB. Kenapa MHDB? Karena tadi kita sudah mengubah juga nama database-nya menjadi MHDB. Insert data, kemudian kita membuat saat data sudah tersimpan, maka otomatis data-data yang telah dimasukkan pada textbox sebelumnya akan terhapus. Dan kita membuat message box yang dimana akan menampilkan bahwa data telah tersimpan. Koma, message box button .ok, koma, message image .information, karena di sini dia berupa informasi bukan error. Nah, ini sudah selesai codingannya, dan setelah codingnya selesai dibuat, sekarang kita coba run. Dan tampilannya menjadi seperti ini. Kemudian saat kita tambahkan data, kita klik simpan, dan otomatis datanya akan tersimpan pada DB Grid ini. Nah, itulah tadi hasil project yang telah kita buat bersama. Dari segala kekurangan yang ada dalam video ini, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.